Nganterin Ante Nurul pulang kampung, lanjut malamnya kita makan di luar. Hai Bun, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini Bun? Sehat? Ini tuh masih pagi sekitar jam 6 pagi. Adik masih tidur dan abang udah bangun tapi lagi nangis. Sementara itu di depan rumah ini udah banyak banget barang-barang untuk Ante Nurul bawa pulang kampung. Sebenarnya barang Ante Nurul nggak sebanyak itu karena itu sebagian punya kakak aku yang dikirim ke Tanjung Sama. Nah ini abang Gavi udah mandi, tadi dia nangis jadi langsung aku mandiin aja biar seger. Biasanya kalau hari Minggu jam segini tuh kita belum ada yang bangun, tapi kali ini berbeda karena pagi ini kita mau ke pelabuhan nganter Ante Nurul yang mau pulang kampung. Sementara yang lain udah siap-siap, adik belum bangun. Padahal tadi tuh rame banget karena abangnya tuh nangis-nangis, tapi adik nggak peduli, masih tetap tidur nyenyak. Karena kita semua mau pergi ke pelabuhan, mau nggak mau adik yang lagi tidur aku gendong untuk bawa ke pelabuhan juga. Sebenarnya ngeliat dia masih pules banget tidur itu kasihan dan nggak tega, tapi ya mau gimana lagi, nggak apa-apa ya dek. Ini juga udah pagi kok, bangun. Pagi-pagi kita jalan-jalan ya dek. Aku berusaha sambil masih membuat adik tertidur, tapi nyatanya mata adik udah bulat melek. Udah kalau gitu langsung aja kita ke depan, kita mau siap-siap pergi. Nah ini kita masih di depan nungguin papanya Gavi lagi nyiapin mobil untuk kita pergi. Di sini semuanya udah siap, jadi kita langsung aja menuju ke pelabuhan. Takutnya kesiangan karena kapalnya jam 7 udah berangkat. Ini kita berangkat dari rumah sekitar jam 6 lewat 20 menitan gitu. Yang pulang kampung satu orang tapi yang ngantar seperti satu kampung. Kenapa rame banget yang ngantar ya? Karena seperti yang aku bilang tadi, abang ipar aku sama kakak aku tuh mau ngantar atau ngirim barang. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita rame-rame naik mobil. Udah seperti mau pergi tamasya aja, dempet-dempetan naik mobilnya. Alhamdulillah jarak pelabuhan dengan rumah itu nggak begitu jauh, jadi walaupun kapalnya pagi jam 7 kita tetap nggak buru-buru banget. Karena ini hari Minggu pagi makanya jalan terpantau sangat sepi ya guys. Justru malah kelihatan udaranya masih seger banget karena belum rame orang. Terus sepanjang jalan menuju arah Sekupang ini memang banyak banget pohon, makanya berasa banget masih seger kalau pagi kayak gini. Biasanya kalau hari Minggu di sini tuh rame orang jogging sama orang yang naik sepedaan gitu pagi-pagi. Ayo bunda-bunda di sini siapa yang rindu dengan Batam? Biasanya kalau kita udah pernah merantau ke suatu tempat, misalnya ke Batam, terus kita pulang kampung, itu kalau kita ngelihat kota itu lagi pasti kita merindukannya. Bener nggak nih Bunsai? Bener dong ya, memang biasanya seperti itu yang terjadi. Nggak butuh waktu lama, ini kita udah mau masuk ke arah pelabuhan Sekupang. Ya sekitar 15 menitan lah tadi kita dari rumah sampai ke pelabuhan ini. Nah pas kita udah pulang dari perantauan, kita merindukan tempat kita merantau. Nah sekarang pas kita merantau kayak gini, setiap ada yang pulang kampung pasti kita rasanya juga ikut pengen pulang kampung. Ayo ada yang sama kayak aku kayak gini gak guys? Padahal baru beberapa bulan yang lalu aku tuh baru dari kampung, tapi sekarang aku udah pengen lagi pulang kampung. Untungnya jarak kampung aku dengan Batam tuh gak terlalu jauh, cukup ditempuh dengan waktu 3 jam menggunakan kapal udah sampai. Balik lagi ke video, ini kita udah naik ke atas karena kita mau beli tiket ya guys. Ini kita mau beli tiket kapal Dumai karena kalau ke Tanjung Sama pagi itu cuma ada satu kapal, tapi nanti siang masih ada lagi kapal. Kalau misalnya nggak sempet pulang pagi bisa pulang kapal siang. Karena ini udah hampir jam 7, jadi Ante Nurulnya langsung aja masuk ke dalam setelah berpamitan. Jujur di sini aku sedih banget sih guys, karena Ante Nurul tuh udah 1 tahun lebih tinggal di rumah kami. Jangan kaget ya guys, aku tuh memang secengeng itu. Aku nonton Ipin Upin aja kalau nangis aku bisa ikutan nangis, apalagi kalau acara pamit-pamitan kayak gini. Di saat emaknya mewek-mewek kayak gini, aku kira abang Gavi itu nunjuk-nunjuk mewek mau ikutan nangis. Ternyata guys, dia mewek bukannya nangisin tantenya, tapi dia mewek ngajakin papanya untuk beli roti. Bisa-bisanya lah kamu Bang Gavi, orang lagi sedih-sedih malah ngajakin beli roti pakai acara nari-nari. Karena ada satu dan beberapa hal lainnya juga yang membuat Ante Nurul akhirnya pulang kampung ya guys. Pokoknya doa terbaik aja buat Ante Nurul. Kapan kita ketemu lagi dan main di Batam lagi ya Ante Nurul. Karena Ante Nurulnya udah masuk ke kapal, jadi kita langsung aja pulang. Ini kita mau turun lagi, kita mau pakai lift aja turunnya. Ternyata Gavi lagi ngantri nungguin roti guys. Singkat cerita ini kita udah di rumah dan aku sama Gavi udah siap-siap mau pergi lagi sama adik juga. Kita mau pergi ke rumah temennya kakak aku yang mau pindahan. Sementara itu kakak aku, abang ipar suami aku tadi udah duluan
duluan ke sana. Karena tadi aku mandiin adik dulu dan aku juga mandi karena tadi adik tuh di jalan dan tembus kemana-mana. Jadi ini aku, adik sama Abang Gavi mau nyusulin yang lainnya. Alfok sama Abang Gavi yang bisa-bisanya dia markirin mamanya bilang terus mundur pas mamanya lagi ngambil motor. Gonceng anak satu oke, gonceng anak dua juga oke. Yang satu digendong, yang satu duduk di depan, kenapa tidak? Kayaknya kalau nambah satu lagi pun masih bisa diikat di belakang nih. Nah, tiba-tiba ini kita udah sampai di rumahnya temennya kakak aku. Rumahnya tuh nggak jauh, cuman bedanya aku TRB 2, dia di TRB 1. Ini abang iparku sama suamiku tadi udah nyusun-nyusun barangnya ke mobil karena jam 8 katanya mau berangkat. Jadi temannya kakak aku ini suaminya pindah tugas gitu. Makanya mereka pindahan hari ini. Mereka mau pindah ke Daek gitu ya kalau nggak salah. Pokoknya ke daerah Dabo gitulah. Jadi nanti kakak sama abang iparku mau ikutan ngantar ke Pelabuhan Punggur. Kalau tadi Pelabuhan Sekupang deket banget dengan Tiban, kali ini kalau Pelabuhan Punggur tuh jauh banget dari Tiban. Karena ini adik udah rewel banget, ternyata adik tuh ngantuk, jadi aku pulang duluan aja. Singkat ceritanya ini di malam harinya kita keluar seperti biasa ya. Kalau hari Minggu tuh memang kita selalu keluar jalan-jalan. Tapi kali ini pas keluar kok rasanya beda banget ya. Biasanya kita keluar berlima, kali ini kita keluar hanya berempat aja. Padahal sebelum ada adik juga kita selalu keluar berempat ya. Tapi setelah ada adik kita jadi berlima, terus berkurang satu orang tuh rasanya lain banget. Tadi rencananya dari rumah tuh kita cuma mau jalan-jalan ke mall. Ternyata suami lapar, dia pengen ikan bakar. Rencananya kita tuh mau ke mall BCS karena kita mau ke mau nyari sesuatu. Ya udah, ujung-ujungnya kita makan di sini. Ini tempat makannya nggak jauh dari BCS dan rame banget warung makannya. Sebenarnya ini juga baru pertama kalinya kita nyobain makan di sini karena rame, ya udah kita ikutan cari duduk di sini aja. Ini Papa Gavi tadi langsung mesen ikan bakar. Aku nggak tahu ikan apa yang dipesan, nanti kita lihat aja ya. Sementara itu adik lagi sama mamanya, dia lagi main. Nah sebenarnya adik tuh lagi kurang enak badan kayaknya karena tiba-tiba adik tuh meler. Yang jelas ketularan abangnya sih ini karena abangnya juga meler. Karena nungguin pesenannya lumayan lama, Abang Gavinya rewel malah diajak jajan sama papanya. Padahal kan belum makan, bisa-bisanya malah dibeliin jajan sama papanya. Ya ampun, ayo kelakuan suami siapa yang kayak gini juga, anaknya belum makan tapi dibeliin jajan. Greget banget gak sih kita kayak gini? Ya ampun. Tenang aja guys, aku punya 1000 alasan untuk gimana caranya ini makanan gak kebuka. Nah ini sekarang gantian adiknya yang rewel, akhirnya digendong sama papanya karena kayaknya dia bosan juga. Pas digendong kayak gini auto langsung jadi anteng karena dia happy banget ya lihat kendaraan lewat. Gak lama kemudian karena papanya pegel diajak duduk sama papanya, gak lama ini dia ngereok guys, dia minta berdiri lagi karena udah enak. Setelah menunggu sekian purnama akhirnya datang juga pesanan kita, ikan bakar. Ini sepertinya ikan kakap ya guys. Selain pesan ikan bakar tadi suami juga pesan cakangkung. Nah ini cakangkungnya ya guys. Karena kita udah lapar banget jadi di sini kita mau langsung makan aja, tapi ternyata ini adik mulai rewel. Padahal biasanya adik kalau udah digendong kayak gini tuh anteng banget. Kalau dia rewel itu berarti ada sesuatu hal. Kalau nggak haus ya udah pasti ngantuk. Tadi di sepanjang jalan adik tuh udah sengaja banget aku susuin. Video makannya kita record sebentar aja. Nah ini aku udah selesai makan. Nah itu Abang Gavi masih makan sama papanya. Alhamdulillah Abang Gavi juga lahap banget. Dan ternyata bener adik tuh ngantuk, makanya tadi dia rewel banget. Jadi tadi tuh akhirnya aku berhenti dulu makan. Aku tidurkan adik. Setelah adik tidur akhirnya aku bisa makan dengan tenang. Masya Allah, padahal di tempat ini tuh bising banget. Dan dari tadi tuh ada aja yang musik lah, yang pengamen lewat lah, tapi adik tetap tidur nyenyak. Nah ternyata nggak berasa kita udah di penghujung video. Jadi cukup sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih yang udah nonton. See you on next video. Bye bye.